Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Podcast, Cio tempatnya. Kembali lagi dengan IT Podcast kali ini dengan saya Eka Priyatna sebagai salah satu host di Cio Academy. Kita masih membahas mengenai IT, lingkungan IT lah, seputar IT. Kalau IT, berbicara IT pasti banyak sekali dan peluang lingkupnya besar. Karena semua industri pasti perlu IT. Dan salah satu yang lebih penting adalah IT, bagaimana layanan IT, bagaimana IT itu memberikan support, memberikan layanan yang mumpuni, yang baik untuk bisnis pastinya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana pengelolaan IT yang baik dan benar dari salah satu narasumber yang pastinya teman-teman ya mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Kita kenalkan, Mas Kresna. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas. Alhamdulillah Pak. Oke. Kali ini kita sudah melakukan tes swab antigen dan kita dinyatakan negatif. Jadi Mas Kresna boleh dibuka? Oh boleh. Dibuka maskernya. Nah kan kelihatan tuh kumisnya. Gimana Mas Kresna? Sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak. Selamat ya. Kayaknya baru punya momongan baru. Iya nih, baru punya mainan baru. Alhamdulillah. Cowok cewek? Alhamdulillah cowok Pak. Cowok ya. Alhamdulillah. Dia penerus kayaknya, Kresna Junior gitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, Mas Kresna ini adalah salah satu bekerja di bidang IT yang sudah lama dan menekuni khususnya terkait dengan IT Service Management atau layanan IT. Mungkin kita kenalkan dulu. Mas Kresna, kenapa Mas Kresna ini milih IT? Kan masih banyak di sana yang nggak hanya IT. Kenapa nggak kedokteran? Ya, jadi kalau dulu kenapa saya bekerja di IT sebenarnya bisa dibilang terjebak Pak. Udah terjebak. Kayak tikus aja kejebak. Jadi ya pertama ya karena kuliahnya udah pasti di IT, terus juga sambil mengikuti dan lain-lain, tiba-tiba bekerja di perusahaan IT yang dulu awalnya memang saya kira IT gitu-gitu aja, tapi ternyata pas masuk, gedenya, luasnya, dan kita harus banyak banget yang begitu juga perkembangannya, dan masih banyak lagi. Jadi memang pas awal kita masuk kita kira kecil, ternyata IT itu besar banget seperti itu. Tapi kuliah juga di IT ya Mas? Kuliah di IT kebetulan. Oke. Ada background atau saudara yang di IT dulu sebelumnya? Sebelumnya nggak ada Pak. Makanya saya bilang itu terjebak. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba pengen aja cobain IT kayaknya lucu. Menarik ya. Kayaknya lucu, jadi masuk ya. Akhirnya sampai sekarang kita ternyata bukan terjebak. Betul Mas. Ternyata memang jalannya prospek IT itu sangat menjanjikan saat ini. Siap. Gitu. Oke, berbicara topik kali ini terkait dengan pengelolaan atau pengembangan atau pemanfaatan ya IT Service Management atau layanan IT. Apa sih sebenarnya ITSM ya? Singkatannya IT Service Management atau ITSM. ITSM itu apa sih Mas? Iya. Jadi sebenarnya berat banget ini pertanyaannya nih. IT Service Management. Jadi kalau memang dari katanya sendiri kan dari IT Service Management, memanajemen atau mengelola layanan IT. Jadi di ITSM ini ya kita harus gimana caranya layanan-layanan IT yang diberikan oleh IT itu bisa sampai dengan baik ke pelanggan-pelanggannya. Seperti itu. Jadi mulai dari katalognya, layanannya ada apa saja, seperti itu, sampai memanage budget-budgetnya. Jadi jangan sampai kita support full kepada user, tapi ternyata budgetnya sangat fantastis gitu. Itu juga kan nanti pasti membebani orang-orang bisnis nantinya kayak gitu. Jadi di ITSM ini ya gimana caranya kita mengelola itu supaya nanti bisa selaras nih sama jalannya bisnis, mulai dari pemenuhan layanannya sampai ke pengelolaan budgetingnya kayak gitu. Kan kalau di IT, kalau berbicara IT kan bukan banyak sekali ya. Lebih ke cost center ya. IT duit, IT budget, IT pasti ujung-ujungnya adalah beli server, beli jaringan. Dan biayanya nggak murah gitu. Betul. Nah, itu hubungannya dengan ITSM apa tuh, Mas? Nah,
Jadi sebenarnya kalau orang bisnis kadang-kadang nggak tahu dalamnya IT. Hmm. Yang dia lihat cuma pokoknya IT duitnya butuhnya banyak aja. Ngeluarin uang terus. Padahal mereka nggak tahu kekompleksitasan di belakangnya. Padahal mereka juga bekerja sebenarnya didukung oleh IT itu sendiri. Tapi mereka nggak berasa nih ternyata kalau IT-nya bermasalah, pekerjaan mereka atau bisnis mereka itu bisa down, bisa terganggu dan lain-lain, seperti itu sih. Jadi bisa dibilang ITSM ini sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola bisnisnya yang disupport oleh IT. Kira-kira. Iya, kadang-kadang kan kalau di akhir tahun orang IT pasti bukan bingung, buat planning. Iya. Coba berapa ya harus dikeluarkan. Kesannya jadi memang cost center. Tapi dengan adanya ini sebenarnya manfaatnya ada ya. Betul. Bisa dihitung ya. Betul. Bisa di-track bukan hanya consume tapi juga provide. Betul. Gitu ya Mas ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, berarti teman-teman yang di sana yang teman-teman CIO ya. Poin IT itu bukan hanya ya tadi coding, hanya membuat aplikasi, buat software, tapi tadi layanan. Poinnya adalah layanan. Bagaimana melayani siapa customer, siapa user, mungkin stakeholder juga gitu Mas ya. Betul. Oke. Kalau berbicara dengan ITSM tadi, berapa lama sih Mas Krisna sudah berkecimpung di IT? Jadi kalau dari saya itu Sudah kejebak. Sudah kelep. Udah kelep lagi kali, udah tinggal menikmati kali ya. Saking kelepnya. Saya masuk ke dunia IT itu mulai pertama kali kerja tahun 2013. 2013. Jadi kalau sekarang sekitar udah 8 tahun, Pak. Nah, dari awal masuk sebenarnya saya sudah langsung terjun ke ITSM sih. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya hampir 8 tahun ini saya yang ngubek-ngubek aja di ITSM, toolsnya, konsultasinya seperti itu. Nah, tadi kembali ke ITSM ya. ITSM itu kalau tidak diimplementasikan, sebenarnya bukan nggak diimplementasikan, pasti di semua perusahaan yang ada IT-nya, dia sebenarnya tidak sadar dia mengimplementasi ITSM. Ya. Tapi mungkin ITSM yang seperti apa gitu loh, yang dirasa perlu dan penting. Nah, kalau satu perusahaan tidak mengelola ITSM-nya, gimana Mas menurut Mas Kresna? Nah, itu sebenarnya benar banget Pak tadi. Setiap perusahaan itu sebenarnya namanya dia apalagi kalau sudah punya IT, pasti dia mengelola atau melakukan ITSM itu sebenarnya. Nah, tapi tanpa sadar ya. Sebenarnya patokannya adalah apakah ITSM yang mereka lakukan itu sudah sesuai standar. Nah, itu. Jadi sebenarnya kan memang pengelolaan ITSM itu sudah ada pakem-pakemnya, sudah ada best practice-nya, sudah ada acuannya seperti apa. Nah, kalau memang ya sudah dipastikan kalau memang dia tidak mengikuti aturan itu, sudah tidak mengikuti standar itu, ya memang pasti mungkin IT-nya berjalan, tapi bisa jadi nanti nggak selaras. Mungkin yang tadi budgetnya tinggi, atau layanannya terbengkalai, yang penting cuma support aja nih. Tapi usernya setiap ada masalah, 1 hari baru selesai dan lain-lain. Padahal itu sangat penting untuk bisnisnya. Oh, gitu. Jadi memang perlu ada standar ya? Memang ada acuannya? Iya. Kalau standar miring, atau standar berdiri itu motor ya. Kalau standar berdiri standar 2 tuh Mas. Oke, tadi menarik sih. Kayaknya kalau IT itu sudah ada standar, ada best practice, sebenarnya lebih mudah kan diimplementasikan. Cuman kadang-kadang mengimplementasikan juga agak perlu orang yang paham banget gitu. Yeah. Nah, terkait dengan standar, sebenarnya standar apa yang biasa di luar pakai Mas terkait ITSM ini? Kalau yang ITSM sebenarnya ada beberapa standar sih, tapi yang memang sering digunakan adalah ITAL, Pak. ITAL. Jadi untuk yang sekarang pun ITAL baru launching untuk yang 4 yang ada versi 4. Betul, itu ada beberapa pembaharuan, beberapa modul. Tapi untuk saat ini sebenarnya masih banyak yang mengacunya ke ITAL versi 3. ITAL, ITIL ya. Betul. Jangan disambung ya. Jangan salah sebut, Pak. Hati-hati. Jangan itu. ITIL sih karena apa, Mas?
IT Infrastructure Library. Library. Jadi memang itu kumpulan-kumpulan IT layanan ya. Iya, betul. Bagaimana prosesnya di dalamnya itu ada di situ ya, Mas? Betul, semua dikelola di sana. Oke, selain standar itu sebenarnya ada nggak atau memang itu paling oke atau ada yang lain? Ya, sebenarnya ada banyak sih Pak, ada ISO ya, CMMI, ISO ada nggak? ISO 20.000 gitu. tapi Compliance-nya ya, Pak ya? compliance-nya, Ya, Mas. tapi memang ya yang setahu saya yang sering digunakan ya ITIL. Nah, terkait dengan risiko. Kadang-kadang kan perusahaan itu tadi mungkin pada saat melakukan perencanaan itu kan ada dasarnya, ada baseline atau ada masalah yang dihadapi sehingga ada perencanaan dan perlu pemantauan atau pengelolaan IT. Kalau hubungan dan risiko ada nggak ya ITSM ini? Ya, salah satu modul di dalam yang tadi best practice dari ITIL itu ada pengelolaan risiko di sana. Jadi memang ya kita harus atur juga, jangan sampai kita mengelola tapi nanti risiko di belakangnya tinggi. Pengelolaan risikonya gimana? Makanya kalau saat ini kan di dunia IT ada namanya DRC, DRP, gimana kita caranya kalau memang ada kebakaran, ada gempa bumi, kita bisa langsung eskalasi atau kita langsung switch ke data center yang baru. Itu bagian dari ITSM. Betul. Oke. Itu harus kita kelola juga di dalam ITSM. Jadi memang risikonya, berdasarkan risiko itulah diambil beberapa tindakan yang harus dilakukan. Oke, kalau berbicara risiko tadi, Mas, kan risiko itu kesannya negatif ya. Ada nggak sih risiko yang positif? Ada optimalisasi risiko. Ya, betul. Itu benar seperti itu ya. Jadi maksudnya pernah tahu, Mas? Ya, jadi kalau resiko itu ya memang kalau memang dari standarnya memang ada resiko yang ada yang bisa dibilang opti juga, opportunity. Jadi ada resiko yang opportunity. Yang positif itu yang positif ya? bisa dibilang. Jadi memang ada risiko-risiko yang negatif yang memang harus tapi juga ada resiko mitigasi ya. Gitu. Betul. Ada juga resiko positif yang memang contohnya perkembangan zaman kayak gitu, tren teknologi. Nah, itu kan resiko-resiko yang harus kita segera eskalasi untuk gimana caranya kita bisa dapat peluang dari sana. Jadi gitu. perlu dilihat juga, jangan cuma risiko bukan negatif aja, tapi positif juga. Betul. Makanya ada istilah optimalisasi risiko. Iya. Gitu. Senang saya disusul Mas Krisna nih. Banyak ilmu yang dapat. Sama-sama kita belajar, Pak. Oke, Mas Krisna sekarang sebenarnya kerja di mana sih? Ada punya perusahaan sendiri atau? Oke, jadi kalau sekarang sih saya bekerja di suatu PT Mitra Tech. Jadi memang Mitra Tech ini lebih ke konsultasi. Jadi memang salah satunya ya servisnya adalah ITSM ini. Jadi kalau di tempat saya kerja ini kita nggak cuma konsultasi atau kita nggak cuma mengimplementasikan tools, kita gabungkan di sana. Jadi sebenarnya kalau pengen mengelola ITSM itu best practice-nya adalah kita pasti menggunakan tools. So, kalau kita tanpa tools bukannya nggak bisa, tapi sangat kesulitan di sana. Nah, makanya kalau di tempat saya kerja kita satu konsultasi untuk pengelolaan ITSM-nya dan juga kita mengimplementasikan tools-nya tersebut. Gitu. Jadi bisa sejalan. Jadi nggak cuma implementasi aja tapi tanpa ada konsep di belakangnya atau konsep saja tanpa ada tools pendukungnya, tapi kita kolaborasikan di sana. Gitu. Jadi dari mulai penyusunan kalau belum punya ITSM dibantu penyusunannya. Betul. Kemudian juga ada produknya tadi ya. Kemudian ada pendampingan juga. Betul. Wah, end to end dong ya Mas ya. Komplit, selesai komplit. Gak cuman Indomie aja komplit. ITSM juga layanannya komplit dari Mas Krisna. Oke, Mas Krisna, kalau terkait dengan produk tadi, ada Mas Krisna punya atau perusahaan Mas Krisna punya produk sendiri? Iya. Jadi kalau di perusahaan saya sebenarnya awalnya kita pakai tools dari luar. Jadi memang kita ada tools dari luar yang kita kita implementasikan di klien-klien kita. Tapi saya lihat ternyata ya tools-tools ini ya gitu-gitu aja. Sebenarnya memang untuk ITSM ya sama semua. Kenapa nggak kita kembangkan sendiri nih? Gitu. Poinnya ya. Iya, jadi beberapa tahun kebelakangan ini akhirnya kita mengembangkan sendiri untuk tools ITSM ini. Seperti itu. Jadi
kita mengembangkan namanya S-Team di sini, Pak. S-Team. Namanya S-Team, itu tools ITSM. S-T-I-E. Oke, S-Team ya. Nah, tadi ada, kalau kita nggak pakai tools, itu sulit. Sesulit apa, Mas? Kalau tadi memang ada produk ya, memang Ya. ada produk itu. Sebenarnya jawabannya harusnya orang IT paham banget nih kalau kita bekerja tanpa tools. Gitu ya. Iya, jadi contohnya nih kalau tools yang paling standar atau paling gampang digunakan adalah biasanya Excel, spreadsheet, Excel, Word ya. Word, Kalau seperti itu. Jadi Word. itu yang paling kecilnya. Nah, biasanya dengan Excel saja, dengan Word saja itu pengelolaannya sangat susah, trackingnya sangat susah. Jadi contoh kalau ada laporan masalah nih dicatat di Excel. Nah, untuk eskalasinya itu seperti apa? Terus biasanya pakai email-emailan. Itu sangat rumit kalau kita tanpa tools. Oke. Jadinya tidak tertracking, SLA berantakan, kayak gitu. Ada yang sudah minta tapi nggak ke monitor. Oke. Pokoknya kalau tanpa tools, saya rasa jelimet banget lah. Kalaupun itu pakai Excel juga masih pusing juga pastinya. Betul. Mungkin datanya ada di mana-mana. Betul. Bukan satu orang yang cuman punya, dia terkait dengan insiden Afrika di dia semua, mungkin ada di A, si B, si C ya. Betul. Nah, dengan ada produk tadi Mas, produk S-Team itu jadi single ya. Betul, Pak. Jadi Oke, kita jadi punya mudah. single database yang mengkolek semua data, jadinya satu aja, nggak tercecer di mana-mana gitu. Jadi Oke. nggak beda-beda orang ngelihatnya. Oke. Nah, ada fitur apa aja di dalamnya, Mas? Sebenarnya kalau dari fitur ada 2 komponen besar kalau dari tools yang saya punya sih. Ada modulnya itu sendiri, Modul, ada platformnya. platform. Nah, jadi memang kalau S-Team ini kita lebih kuat di platformnya. Jadi platformnya itu ada SLA Engine, SLA Engine, Approval Engine, Approval Engine, Workflow Engine, Workflow, sama Notification Engine. Notification. Oke, jadi sebenarnya kan kalau produk-produk atau aplikasi lain, ya sebenarnya apa aja bisa dibangun nanti di dalam S-Team selama 4 engine ini mendukung. Gitu. Jadi proses apapun nanti kita bisa bikinin workflow-nya di sana. Oke, jadi platform itu yang saya tangkap ya, itu untuk membuat form yang di atasnya. Jadi Betul. membuat tampilan, membuat apapun di atas platform itu ya. Iya, betul. Oh, jadi tidak harus coding minta ke programmer. Iya, betul. Jadi Oke. simple bisa dibilang untuk konfigurasinya. Karena memang S-Team ini sudah dibuat out of the box atau defaultnya memang sudah mengikuti ITSM. Gitu. Jadi memang default bawaannya, jadi kita tinggal sesuaikan dikit ketika ingin implementasi, itu sudah bisa dipakai. Tadi udah sesuai dengan standar dari ITIL. Betul. Oke. Kalau saya lihat kayaknya kayak Lego ya. Yeah. Jadi gitu nggak ya maksudnya? Kalau saya punya Lego ya, kita punya bahannya, dasarnya kita perlu masukin. Kita mau buat apapun bisa di situ. Iya, betul. Model gitu kali ya. Betul. Karena memang core-core-nya sudah ada semua di sana. Gitu. Jadi tinggal kita proses apa, tinggal kita bangun sedikit, tempelin, sudah bisa dipakai. Oke. Tadi ada platform, kedua ada modul. Ada modul. Nah, kalau modul ada apa aja nih modulnya? Oke. Jadi kalau modul sebenarnya banyak banget nih yang ada di S-Team. Jadi kalau untuk yang saat ini kita lebih ke yang tadi, untuk ITSM kita ngacu ke ITIL versi 4. Jadi modul-modulnya yang udah pasti ada pengelolaan incident management, problem management, request management, change-nya kalau sampai memang harus ada perubahan. Nah, seperti yang tadi ada budgeting-nya juga, ada risk-nya juga. Jadi memang full lah, komplit. Bahkan sampai yang ada versi 4, ITIL versi 4 kita sudah ada OCM-nya, Organization Change Management-nya, Strategic Management dan lain-lain. Oke, makanya disebut S-Team. Salah satu E-nya itu enterprise ya. Enterprise. Jadi benar-benar IT dari mulai awal sampai dengan akhir, ujung sampai dari awal sampai ujung itu dikelola di dalam S-Team. Betul. Jadi memang walaupun dipakai oleh IT, tapi memang S-Team ini juga nantinya bisa digunakan oleh seluruh departemen. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya nggak fokus ke IT aja nantinya. Oke. Karena kan pasti setiap departemen pasti punya layanan sendiri-sendiri nih. HR punya layanan, finance punya layanan. Nah, itu semua sebenarnya bisa dikelola pakai S-Team juga nanti. Oh gitu, pakai S-Team bisa ya. Bisa. Nah, juga. kalau memang bisa, berarti apa yang harus dibuat
layanannya seperti apa? Nggak hanya layanan IT berarti ya? Betul. Semua layanan bisa didefinisikan berarti? Betul. Oh, Karena memang oke. sudah standar, ya, jadi setiap layanan, setiap proses yang bahkan selain di IT pun ya, bisa kita otomasi di dalam Esteem ini nantinya. Menarik banget nih. Esteem ITSM. Iya. Mas Krisna, saya mungkin narik mundur ke belakang ya. Supaya jadi seperti Mas Krisna sekarang. Background apa sih harusnya yang dimiliki Mas? Kayaknya jago banget ya dengan IT. Oke. Kalau backgroundnya ya sebenarnya untuk jadi IT pun nggak harus kuliah di IT juga sebenarnya, Pak. Oh, iya, karena gitu. banyak teman-teman saya juga awalnya dari mana-mana, nggak harus dari IT, karena IT bisa dibilang kita bisa belajar otodidak juga. Jadi ilmunya pun sebenarnya yang dipelajari di kuliah itu mungkin cuma 10%, 20%. 80%-nya itu perkembangan baru terus. Gitu Jadi ya. memang selama kita mau belajar, selama kita bekerja profesional, saya rasa bisa lancar bekerja di dunia IT. Jadi IT itu ya bisa dilakukan otodidak. Sebenarnya semua kali ya, semua ilmu. Betul sih. Cuman yang penting mau belajar. Betul. Tapi IT memang kebetulan dimanapun diimplementasikan perlu IT. Iya. Jangan kan gitu, yang tadi kita perlu notebook aja juga itu bagian dari IT ya. Betul. Ya, oke. Dengan adanya tools tadi atau menggunakan ITSM itu sebenarnya pasti meningkatkan kualitas kan? Ya. Kualitas seperti apa yang akhirnya ditingkatkan dari penggunaan ITSM itu? Ya, jadi ya tadi memang tujuan dari ITSM ini supaya customer merasa puas sebenarnya. Customer merasa puas, customer yang menggunakan, bisa stakeholder, bahkan tim supportnya itu sendiri nanti juga bisa dengan mudah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau layanan seperti apa ya sudah pasti layanan yang cepat diselesaikan atau cepat diminta oleh para customernya. Gitu. Jadi semakin cepat, semakin tidak berasa IT itu sebenarnya ya itu semakin baik sebenarnya. Jadi kita nggak perlu melaporkan, pokoknya kita jalanin bisnis aja tanpa kita pernah tahu sebenarnya IT support nggak sih. Nah itu sebenarnya malah lebih baik. Nah, saya tertarik dengan kemarin podcast sebelumnya itu saya bersama dengan rekan-rekan dari Service Desk. Apa hubungannya ini ya? Ada hubungannya dengan Service Desk ini? Ya. Jadi kalau Service Desk itu sebenarnya salah satu poin di dalam ITSM. Salah satu channel di depan. Salah satu channel. Jadi single point of contact. Single point of contact Ya. dari ITSM. Betul. Okay. Nah sebenarnya berantakan juga nih pasti kalau company yang tidak mengelola Service Desk. Karena biasanya mereka akan kontak orang-orang yang kenal aja. Oke. Gitu. Jadi wah pokoknya saya kenal sama orang IT nih langsung ditelepon. Padahal orang IT-nya lagi ngerjain sesuatu yang lagi urgent dan lain-lain. Nah, kalau tanpa adanya service desk ya yang single point of contact ya nanti pasti berantakan tuh alurnya kemana-mana. Jadi semua bebas aja langsung ke programmernya, langsung ke SQA-nya ya. Itu pasti berantakan. Oke. Makanya dengan service desk semua satu channel, semua dikelola, dimonitor, jadinya bisa lebih cepat diselesaikan. Jadi salah satu channelnya di depan, point of contact-nya, kemudian tapi implementasinya secara keseluruhan pakai ITSM. Betul. Gitu. Menarik banget nih. Oke. Kayaknya sudah lumayan panjang juga nih ngobrol nih Mas. Mas Krisna, kalau satu lagi pertanyaan saya terkait dengan ITSM ini. Kalau kan di dalam IT itu ada namanya audit. Ya. Audit itu gimana supaya teman-teman audit itu lebih mudah mengaudit IT? Ya. Apakah dengan ITSM ini itu bisa menjembatani? Ya. Gitu. Oke, biasanya di dalam audit yang akan dicek adalah apakah sudah diimplementasikan dan buktinya mana. Nah, dengan adanya ITSM, dengan adanya tools, itu sangat mudah nanti kita tinggal, nih kita sudah implementasi loh. Ada buktinya ya? Ini tiketnya. Toolsnya ada, terrekod, kemudian memang ada transaksi tanggal berapa, selesai tanggal berapa, udah ada. Jadi untuk bukti-buktinya semua juga kita tinggal, ini loh ada semua di dalam sini. Kayak gitu. Tapi berdasarkan pengalaman Mas Krisna itu memang dijalankan ya? Memang sangat
sangat sangat penting sekali ya Sangat penting sekali, Mas. untuk mendapatkan tadi audit atau sertifikasi kali ya. Betul. Oke. Sertifikasi kan memang terkadang di perusahaan-perusahaan tertentu itu memang dibutuhkan untuk syarat-syarat tertentu. Oke, Mas Krisna. Kita masuk ke tadi season 1. Ya. Nah, sekarang ke season 2 nih. Ya. Season 2 ini terkait dengan ada beberapa permainan. Bukan beberapa, satu permainan. Jangan susah-susah, Pak. Permainan adalah jawab cepat satu kata. Oke. Ya. Nanti Mas Krisna coba itu aja. Nggak usah mikir-mikir lah, set langsung. Mas Krisna. Ya. Yang pertama ya. Ini waktunya cuma 30 detik nih, satu pertanyaan nih. Satu kata, hal yang dapat mengganggu konsentrasi ketika bekerja. Dicolek, Pak. Dicolek. Itu. Suka dicolek nih Mas Krisna. Jadi, Programmer kali ya suka dicolek. Oke, kenapa dicolek? nah ya itu, kadang kita lagi fokus ngerjain ini, tiba-tiba ada yang nyolek, Mas, bantuin di sini, ada WA masuk, dan lain-lain. Pokoknya ada WA, telepon, lagi fokusnya, itu pasti ngebuyarin fokus kita. Oke, biasanya gimana supaya nggak gitu? Oke, tapi untuk Ada aturan kah? Nggak boleh ya, saya jam segini sampai jam segini nggak boleh diganggu. Sebenarnya kadang susah juga sih, Pak. Susah ya? Susah juga karena memang kadang colekan itu opportunity baru. Dikira colekannya itu menghangatkan. Iya. Kadang dicolek untuk implementasi baru. Kadang dicolek masalah pun ujung-ujungnya bisa jadi malah kita implementasi di klien baru. Kayak gitu. Jangan-jangan itu peluang ya? Betul. Jangan-jangan itu opportunity yang memang harus jadi project. Jadi nggak bisa kita hindari sebenarnya. Iya. Oke, yang kedua. Satu kata yang menggambarkan esteem. Lengkap, Pak. Lengkap. Kenapa harus lengkap? Nah itu kalau menurut saya dia end to end ada dari mulai pengelolaan IT semua. Dari modul-modulnya sudah lengkap. Terus juga kalau memang nanti di audit kita bisa langsung implementasi. Terus juga sudah best practice dan out of the box. Jadi tinggal pakai bisa langsung digunakan. Iya. Harganya? Nah, untuk harganya sudah pasti sangat bersaing di Indonesia ini. Karya anak bangsa berarti ya? Betul. Oh, dan apalagi bukan implementor ya, bukan Mas Krisna? implementor, betul. Jadi apalagi STIM ini kita sudah dapat muri, Pak. Alhamdulillah. Wah, selamat. Untuk tools ITSM pertama di Indonesia. Luar biasa, Mas Krisna. Selamat ya. Iya, terima kasih. Meskipun udah lama juga. Udah lama sih sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Satu kata harapan untuk karir ke depan Mas Krisna. Yang pasti sukses, Pak. Sukses. Amin. Pastilah semua orang mau sukses. Saya nggak tahu, nggak usah minta alasan. Saya juga mau sukses. Kalau karir pasti ujungnya adalah sukses. Oke, berikutnya satu kata tentang ITSM. Oke. Layanan. Kenapa layanan? Jadi ya dari namanya aja IT service itu layanan ya. Di ITSM ya kita mengelola layanan di sana. Jadi mengelola layanan apa yang dikelola IT, layanannya seperti apa, mulai dari end to end kita kelola layanannya. Mulai dari depan, siapa yang harus bisa melaporkan dan lain-lain, dapat layanannya apa saja, sampai di ujung penyelesaiannya seperti apa, vendornya siapa saja dan lain-lain. Jadi memang ITSM itu berbasis layanan. Saya ada satu pertanyaan yang mengganjal. Kalau IT itu menyelesaikan masalah ya. Kalau masalah gak selesai gimana tuh Mas? Pernah nggak? Sebenarnya sering, Pak. Sering. Ya? Namanya masalah pasti. Tapi biasanya kalau di dunia IT ada namanya workaround. Oh, workaround. Oke. Jadi walaupun nggak masalah, yang penting kita selamat dulu. Oke. Itu ada aturannya? Ada aturannya. Ada cara pengelolaannya? Ada cara pengelolaannya gitu. Jadi problem atau jadi apa jadi nanti? Ya, ada satu step. Jadi kalau ada masalah masuk, walaupun dia belum tuntas, tapi minimal aplikasi, contohnya kalau pelaporan aplikasinya bisa jalan dulu. Oke. Jadi itu namanya pelaporan insiden. Nah, abis itu kita buatin tiket problem yang nanti memang akan dianalisa lebih lanjut secara detail. Kayak pemadam kebakaran ya IT itu ya? Iya, betul, Pak. Pokoknya mati dulu apinya deh. Yang penting selesai jalan. Masalah nanti kejadian lagi, mati lagi. Sebenarnya kan kalau bisnis, mereka nggak mau tahu. Pokoknya sedetik pun itu masalah buat mereka. Mereka nggak akan mau tahu aplikasi mati 1 detik pun. Karena bisa jadi
mati 1 detik, income yang mereka dapat bisa reduce banyak banget. Betul. Gitu. Apalagi kalau kayak banking, aplikasi finansial dan lain-lain. Bayangin aja kalau 1 detik mati, pendapatan mereka berkurangnya seperti apa. Iya, betul. Iya, jadi itu layanan ya. ITSM, layanan. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Atau mau tambah lagi? Satu kata, hal yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang IT. Profesional, Pak. Profesional. Sudah pasti. Kalau yang baru-baru fresh graduate? Nah, maksud saya bukan profesional ini. Jadi bekerja secara profesional. Oh, secara profesional. Tuh, walaupun fresh graduate ya mereka harus bekerja secara profesional. Sudah ditentukan target, ya selesaikan targetnya. Kayak gitu, di planning dulu kira-kira targetnya seperti apa dan lain-lain. Jadi bekerja secara profesional. Harus lah ya, dimanapun ya. Iya, betul. Terima kasih Mas Krisna. Tadi season 1 sudah dilewati, season 2 dari pertanyaan sudah. Kita akan closing. Silakan sebelum saya tutup podcast kali ini, Mas Krisna ada yang perlu disampaikan? Oke. Ya paling ini sih. Jadi kalau bekerja di dunia IT sebenarnya bekerja di dunia manapun kita harus profesional. Jadi kita sudah menentukan target, kita sudah memplanning waktu kita mengerjakan seperti apa, kita bekerja secara profesional seperti itu. Jadi walaupun nanti ada isu-isu di tengah jalan, kita harus melakukannya pun secara profesional. Itu. Jadi jangan dikit-dikit nanti down, dikit-dikit terus ngambek dan lain-lain. Nah itu sangat tidak profesional lah seperti itu. Jadi gimana pun caranya kita harus menghadapinya secara profesional selama itu di dunia bisnis. Baper itu hilangin ya, baper ya. Seperti itu. Karena kita bekerja di sini. Oke. Terima kasih Mas Krisna. Oke, satu hal yang kita ambil dari IT Podcast kali ini, pertama, ITSM adalah suatu metode, suatu teknik pengelolaan IT yang memang dilakukan oleh IT pastinya untuk mensupport bisnis. Tadi diinfokan bahwa bisnis itu adalah poin penting karena IT support, IT mendukung. Bagaimana layanan IT ini mendukung atau mendongkrak dari sisi bisnisnya. Yang kedua, tadi ada satu produk namanya Esteem. Jadi teman-teman nanti jangan lupa kalau mau coba boleh ke Esteem. Satunya Mas Krisna bisa diakses cloud. Untuk saat ini kita ada on-premise boleh dan on-cloud. Diinfokan? Ya, jadi kalau ingin akses sebenarnya kita websitenya itu ada esteem-software.com. Oke. Jadi nanti bisa langsung cek ke sana. Di sana pun nanti ada trialnya. Kalau emang pengen langsung trial nanti bisa dari sana. Oke. Satu hal yang lebih penting lagi bahwa IT bukan hanya dilakukan atau didapat melalui sekolah atau pendidikan. Tapi otodidak yang dilakukan juga, dipelajari dengan otodidak, itu juga memberikan efek yang besar. Yang penting adalah kita semangat untuk belajar. Dan dimanapun kita harus benar-benar menerima ilmu-ilmu yang baru. Oke, itu aja kita podcast kita kali ini dengan Mas Krisna sebagai pakar dari ITSM. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan loncengnya hidupin supaya kita selalu tetap kasih ke teman-teman podcast CIO Academy untuk dapat video-video terbaru. Oke, makasih Mas Krisna. Ya, sama-sama. Sampai jumpa nanti, mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Podcast CIO tempatnya.